Tema kali ini adalah tentang murai batu kontes ya teman-teman, dengan judul rawatan bagus saja atau rawatan konsisten saja tidaklah cukup untuk memenangkan perlombaan di murai batu. Murai batu ini teman-teman banyak banget ya, mereka-mereka atau bos-bos muda atau bos-bos baru atau bos-bos lama, bos-bos besar mempersiapkan senjatanya itu luar biasa, bahkan mereka rela merogoh kocek dalam-dalam agar memenangkan setiap kompetisi. Ada yang bermain murai batu untuk mencari rezeki, ada yang bermain murai batu hanya sekedar hobi atau senang-senang, ada yang bermain murai batu karena memang ambisi atau dalam artian gengsi, adu gengsi. Nah, kalau soal adu gengsi, mereka lantas akan mencari amunisi terbaiknya, bahkan rela membeli dengan harga yang tidak normal untuk orang pada umumnya. Nah, tapi di sini saya ingin membahas tentang perawatan yang bagus saja tidak cukup. Ya, salah satunya tadi, ya kalau murai batu sekedarnya bisa dipoles, maka bos-bos besar tidak akan susah payah untuk mencari murai batu yang harganya mahal. Kenapa mereka tidak mempoles yang biasa saja? Kalau memang rawatan yang bagus bisa menghasilkan produk yang bagus, tentu tidak sesimpel itu. Makanya saya mengeluarkan metode Manpack, yakni ada 5 konsep tentang mental atau terahan, terus yang kedua ada nutrisi, N-nya ada rawatan ya, terus ada ego atau ambisi, lantas yang terakhir ada karakter. Manpack ya, Manpack, metode Manpack. Nah, teman-teman perlu pahami, di sini berarti kita memerlukan yang namanya mental. Jadi kalau untuk rawatan saja, meskipun rawatannya konsisten dan bagus, kalau mentalnya tidak ada, maka kita juga akan susah untuk bersaing. Tapi kalau hanya sekedar bunyi-bunyian saat di rumah, is okay, nggak jadi masalah karena tidak memerlukan mental. Murai batu yang di rumah, asalkan tidak diperlihatkan dengan burung lain atau burung murai batu lain, maka dia dengan sendirinya pasti akan bunyi. Asalkan dirawat dengan baik. Tentu rawatan juga mendukung penting untuk murai batu kita moncer. Nah, itu hal-hal yang perlu kita siapkan. Jadi terah satu ya. Jadi selain rawatan juga penting, terahan juga penting. Sebaliknya, murai batu bagus pun tidak cukup kalau tidak diimbangi dengan rawatan yang konsisten, rawatan yang paham karakter ya. Itu ya teman-teman ya. Perlu dipahami juga selain dengan mental tadi yang harus menunjang untuk kita memenangkan di perlombaan, karena untuk lawannya sendiri selain terahannya jauh lebih bagus daripada burung murai batu kita, tentu perawatan mereka juga terkadang jauh lebih konsisten, jauh lebih bagus daripada kita. Lantas bagaimana caranya kita bisa mengalahkan mereka ya, dengan kondisi murai batunya saja di terahan kita kalah. Mereka mungkin beli dengan harga yang fantastis, sedangkan kita hanya mengandalkan akar rumput atau peternak lokal yang kecil. Tapi perlu dipahami, meskipun peternak lokal yang kecil, juara hanya di sekitar rumah ya, itu juga tidak bisa dianggap remeh kalau kita memegang peranan penting, yakni tentang metode Manpack yang keempat, tentang ego dan ambisi. Kita sebagai pemain kalau kita tahu kapan kita berangkat, kapan kita mundur, kapan kita nyerang, kapan kita bertahan, niscaya kita bisa mengalahkan murai batu yang hebat-hebat tadi dengan kualitas rawatan yang tidak main-main. Belum dari segi vitamin, itu juga poin pentingnya. Jadi di sini apa yang bisa kita tarik benang merahnya, teman-teman? Murai batu dengan rawatan bagus saja tidak cukup, maka kita perlu yang namanya terahan atau mental. Minimal pondasi dasar harus bagus, harus kokoh. Ya, tidak harus kuat banget tidak, yang penting kokoh dan bagus. Itu untuk terahan atau untuk mental ya. Itu satu, baru diisi rawatan, serta kita harus paham karakternya. Kalau kita sudah memahami karakter, seharusnya kita jujur pada diri kita sendiri. Kapan kita berangkat melombakan, kapan kita istirahat untuk tidak melombakan murai batu kita agar dia recovery. Recovery mental itu bagus. Contoh, ketika murai batu kita sudah mengalami kelelahan minggu ini kita lombakan, maka kita istirahatkan, lombakan lagi bulan depan.
di 1 bulan ini kan ada 4 minggu, di 2 minggu pertama pemasteran 1, minggu kedua ketiganya pemasteran 2. Jadi cukup 2 pemasteran saja untuk merecovery burung murai batu kita istirahat, mengulang kembali memori-memorinya. Jadi kita akan terus ya menjaga stabilnya burung murai batu kita agar tetap juara. Itu salah satu strategi kita mengalahkan mereka yang memang orientasinya burungnya jauh lebih bagus, untuk perawatan juga jauh lebih oke daripada kita. Perawatan itu juga poin penting teman-teman. Setelah mental bagus, maka perawatanlah yang menduduki posisi selanjutnya. Jadi juga tidak bisa diindahkan juga. Makanya di konten sebelumnya mungkin saya membahas murai batu bagus saja tidak cukup untuk memenangkan di setiap sesi perlombaan. Jadi poin penting adalah teman-teman, manpack keempat juga harus dipegang tentang ego dan ambisi. Saya ulangin lagi, tentang ego dan ambisi. Ini jarang dilakukan oleh pemain lain, dan pemain lain pasti mengindahkan ini. Dia malah mempergunakan aji mumpung biasanya. Ketika burung murai batunya masih on fire, maka dia akan geber terus-terusan, yang nanti ujung-ujungnya murai batunya akan rusak, murai batunya akan nakal, murai batunya tidak ketemu lagi settingannya. Lantas jika dihitung-hitung, persentasi kemenangan sama kondangan malah jauh lebih banyak kondangan. Nah, ini yang ingin kita hindarkan di setiap konten saya. Saya ingin kalau bisa zero kondangan. Ya, kalau bisa zero kondangan teman-teman. Seperti Osaka yang sering saya lombakan ini, alhamdulillah dia hanya gagal sekali di mabungan ketiga ini. Ya, dia mabungan itu karena juga saya mengabaikan metode manpack yang keempat. Itu yang terakhir kali ketika dia mau mabung, ternyata saya paksa untuk melomba. Harusnya saya paham ini waktunya nggak tepat, tapi saya karena sebelumnya nggak pernah kalah, 100% juara atau 100% bawa piala, bawa trofi, bawa pulang, makanya di minggu itu di hati saya ya udah pengennya lomba, ya itu ambisi. Kita susah kalau kita sudah memenangkan perlombaan, kita susah menahan ego dan ambisi, percaya dengan saya ya. Susah sekali, kita pengennya berangkat terus ya, kita pengennya berangkat terus, yang nanti ujung-ujungnya malah kita akan menyesal ketika terjadi trouble, yang turun bulu, burungnya rusak, nakal, bengong, susah mencari settingannya lagi. Itu sering banget terjadi pada murai batu yang tidak menggunakan metode manpack keempat. Ini biasanya sekedar asal digeber-geber dan digeber tanpa tahu kapan istirahat. Padahal burung murai batu kita juga butuh istirahat. Tolong kondisikan 1 bulan penuh tanpa lomba, berikan dia perawatan yang ekstra. Kita masuk ke penutup. Terima kasih teman-teman. Tentang temanya rawatan bagus saja tidak cukup, coba evaluasi.